Innalillahi. Kebakaran lagi. Puri Bintaro Hijau. Inilah video amatir yang terekam warga saat kobaran api terlihat di bagian lantai 2 milik warga di perumahan Puri Bintaro Hijau, Tangerang Selatan, Banten. Dari penuturan pemilik rumah, api pertama kali muncul karena korsleting pada bagian mesin AC dan langsung merambat ke bagian dalam rumah. Akses jalan yang dipenuhi warga membuat petugas mengalami kesulitan saat memadamkan api. Bahkan saat proses pemadaman, seorang petugas pemadam pun terpaksa menggunakan alat bantu oksigen karena sesak nafas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar di akhir pekan kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting. Ya pemirsa, polisi meringkus komplotan pencuri yang meresahkan warga Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan para pelaku disita sejumlah barang hasil kejahatan termasuk belasan paket narkoba siap edar. Tim 2 Opsnal Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menyergap pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat yang kerap berulah dan sangat meresahkan warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. BE 27 tahun disergap di semak-semak setelah sempat terlibat kejaran-kejaran dengan polisi. Di tempat berbeda, polisi juga meringkus pelaku lainnya, yakni OA 30 tahun dan AT 20 tahun. Saat polisi mengamankan pelaku OA, petugas menemukan 12 paket kecil berisikan narkotika jenis sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku. Pelaku mengakui barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang. Dari tangan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit TV, 1 unit sepeda motor, serta 2 unit handphone. Ketiga pelaku juga merupakan residif pelaku tindak pidana narkoba. Ditemukan 12 paket kecil yang juga sudah diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kini ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ataupun IRT ini ditangkap usai kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Tersangka mengaku mengedarkan sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup kelima anaknya. AAS, ibu rumah tangga ini hanya tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian. AAS ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah Rp100.000 per gramnya. Nah, sebelum menikmati keuntungan mengedarkan sabu, pelaku sudah ditangkap petugas. Petugas juga menyita 20 gram narkoba jenis sabu. Selama bulan Januari 2024, petugas Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 13 kasus peredaran narkoba. Ya pemirsa, seorang pendaki hipotermia saat mendaki pada ketinggian 1.700 mdpl di Gunung Agung, Bali. Usai mendapatkan laporan dari keluarga, petugas segera mengevakuasi pendaki tersebut. Seorang pendaki hipotermia atau mengalami penurunan suhu tubuh secara drastis saat mendaki Gunung Agung, Bali. Bermula ketika korban mendaki bersama keluarga dan berada pada ketinggian 1.700 mdpl. Saat itulah korban tidak mampu melanjutkan perjalanan karena masalah pada kaki. Keluarga kemudian menghubungi tim SAR untuk proses evakuasi. Itu menginformasikan bahwa
anaknya mengalami kram di ketinggian 1.700 melaksanakan pendakian. Kemudian sesuai laporan tersebut, kami dari Basarnas langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan teman-teman pemandu yang ada di Puro Pengubengan. Petugas gabungan langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang, pemirsa, KPU Provinsi di sejumlah daerah mulai membersihkan alat peraga kampanye. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang. Pemirsa, memasuki masa tenang, KPU Provinsi di sejumlah daerah membersihkan alat peraga kampanye. Ya, pemirsa, sejumlah titik di jalan protokol kota menjadi pusat pembersihan APK. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bawaslu, Satpol PP, perwakilan partai politik, dan KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama membersihkan alat peraga kampanye. Petugas fokus menertibkan APK yang berada di titik sepanjang jalan protokol kota Surabaya. Pembersihan APK pemilu ini karena memasuki masa tenang kampanye. Untuk kemudian nanti kita lanjutkan secara bersama-sama melaksanakan apel dan dirangkai dengan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang. Di kawasan Panongan, Banten juga serupa. Penertiban APK yang masih bertebaran di jalan-jalan protokol ditertibkan tepat pukul 00 atau 24 malam. Penertiban di hari pertama masa tenang ini dilakukan di 10 titik jalan protokol. Sebelumnya, pihak Panwascam Kecamatan Panongan sudah mengimbau parpol untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye. Namun, tidak ada respon. Sudah tidak boleh lagi ada kampanye baik berupa alat peraga maupun kampanye langsung. Nah, kami menghimbau kepada partai politik semestinya menurunkan sendiri alat peraga tersebut. Tapi setelah kami melayangkan himbauan, tidak ada tanggapan dari partai politik, maka kami melakukan penertiban serentak. Ini dilakukan tidak hanya di Kecamatan Panongan, bahkan di Kabupaten Tangerang. Malam ini turun secara bersama-sama untuk melakukan penertiban. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Parepare, Sulawesi Selatan, Bawaslu dibantu petugas Satpol PP menertibkan satu persatu alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. Penertiban dimulai dari Jalan Trans Sulawesi hingga masuk ke perkotaan. Petugas membersihkan alat peraga kampanye mulai dari baliho caleg, poster hingga bendera partai. Dalam penertiban APK ini tidak sedikit pula sejumlah caleg datang dan melakukan penertiban alat peraga kampanye mereka sendiri. Selama masa tenang kampanye pemilu 2024, Bawaslu akan memantau penertiban APK. Hal ini dilakukan karena kegiatan kampanye di masa tenang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tinggal menghitung hari perayaan kontestasi pemilu. Pengiriman logistik masih terus dikejar. Di Alor, Nusa Tenggara Timur, terdapat truk pengangkut logistik yang hampir terbawa banjir saat melewati anak sungai dan tertahan bebatuan besar yang terbawa banjir. Satu dari dua truk yang memuat logistik pemilu menuju Kecamatan Abad Selatan Alor, NTT harus berjuang melewati banjir. Pasalnya truk ini menghindari bebatuan besar yang terbawa banjir dari salah satu anak sungai. Warga dan petugas yang mengawal bersama-sama membantu memindahkan batu yang menyebabkan truk mogok. Infrastruktur menuju ke lokasi ini sangat buruk. Kendaraan harus melewati 6 anak sungai, di mana debit airnya deras terlebih setelah hujan dan banjir. Kita sampai di Cari,
banjir ya kita tidur di tengah kali, nanti tunggu agak reda dulu baru kita jalan lagi. Tapi memang ada beberapa titik yang tadi Om lihat itu memang berat. Itu baik kita pulang atau ini turun ke Kalabahi, tetap kita mesti kerja di tengah jalan. Hari ini kita fokus di 6 kecamatan, 6 kecamatan yang akan diposting. Sekarang sudah keluar 3 kecamatan ya. Kureman, Mataru, Kota Barat yang sekarang sudah keluar. Targetnya sendiri selesai kapan? Kita sesuai jadwal itu tanggal 10 sampai tanggal 12. Jadi sampai dengan tanggal 12 ini logistik sudah sampai di 3 kecamatan. Dan paling lambat 1 hari menjelang hari H semua sudah terdistribusi di masing-masing. Logistik yang datang khusus untuk didistribusikan di 6 kecamatan. Terdapat 115 kotak suara dan surat suara untuk pencoblosan tanggal 14 nanti. Selanjutnya dari kecamatan, logistik akan didistribusikan ke desa-desa yang tersebar di lokasi. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Manu Ainus melaporkan. Ya pemirsa, jelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS. Sementara di Kecamatan Pemayung 18 TPS. Untuk rincian di Marosebo Ulu itu di Desa Danau 4 itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Mulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Tembesi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo Ulu ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang aman dari banjir. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka tengah melaut selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan laut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah, 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkapan ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau agar nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, distribusi logistik pemilihan umum ini menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas. KPU memuju Sulawesi Barat mendahulukan pendistribusian logistik pemilu menuju sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal oleh kepolisian selama pendistribusian logistik pemilu.
Bahkan mereka dilengkapi peralatan tim Basarnas seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala-Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara TPS di Pulau Bala-Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini, yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Bonua Pelumpang untuk besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu? Semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS Di Kecamatan Bala-Balakang, ya, Bu? Kecamatan Bala-Balakang. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan di Gandrung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh perjalanan selama 2 jam menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5 Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto, iNews melaporkan. Anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI bersama ulama menyatakan sikap jelang pencoblosan pemilu 2024. Mereka mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan demi situasi pemilu yang damai. Dalam petisinya, Ketua Umum LPOI Said Akil Siraj mengajak seluruh umat menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan demi pemilu damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional. Selain itu, Said Akil Siraj juga mengajak seluruh umat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak politik uang. Mulai bergerak menuju ketidakteraturan sosial dan harus hadir untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh anti kritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, dan Sementara itu, pemirsa, 99 ulama dan habaib Ahlussunnah wal Jamaah se-Indonesia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Para ulama berharap pemilu berjalan damai, jujur, dan juga adil. Usai mengadakan musyawarah dan Batsul Masail di Jakarta, sebanyak 99 ulama dan habaib Ahlussunnah wal Jamaah se-Indonesia menggelar pernyataan sikap. Sedikitnya ada 4 poin yang menjadi maklumat ataupun imbauan yang disampaikan para ulama dan habaib jelang pemilu 2024. Selain menyerukan masyarakat untuk menjaga suasana pemilu 2024 berjalan damai, jujur, dan adil, mereka juga mengimbau masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Ini majelis ini mengharapkan berjalannya Pilpres dengan damai, jujur, dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak golput. Jadi gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya pemilu yang damai, jujur, dan adil diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan kredibilitas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tentara Zionis Israel terus menebar teror terhadap warga sipil dan petugas medis. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews.
Ya pemirsa, polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Ya pemirsa, ini dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirta Mas di Durensawit, Jakarta Timur. Setelah kekasihnya ditetapkan tersangka, selebritas Tamara Tiasmara mendatangi Polda Metro Jaya Jumat sore. Tamara mengaku tak menyangka kekasihnya adalah pelaku pembunuhan anaknya, Raden Andante Khalif Pramusityo. Tamara menyerahkan barang bukti tambahan, juga menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap motif pembunuhan. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, Mbak dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya gitu. Sedangkan ayah korban Angger Dimas mengaku saat ini masih sangat emosi karena mendapati kematian anaknya karena ditenggelamkan YA, kekasih mantan istrinya, dan itu bukan perilaku manusia. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat. Pertama, saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang, itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebriti, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami Mbak Monika Margaret selaku kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat siang Mbak Monika. Mbak Monika, ini kan ada bukti CCTV nih yang menunjukkan bahwa pelaku usaha untuk menenggelamkan korban. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Monika, apakah ini merupakan bukti yang kuat, Mbak? Iya, kalau kita bicara bukti ya Mbak ya, sebenarnya itu harus berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Gitu. Apakah bukti ini memang bisa gitu ya dijadikan dasar sebagai akhirnya nanti pihak kepolisian mengenakan pasal gitu ya terhadap pelaku. Tapi kita harus lebih lihat penyelidikan juga secara keseluruhan ya Mbak ya, pemeriksaan secara komprehensif. Jadi tidak hanya melihat mungkin hasil CCTV, tapi juga meminta keterangan para saksi-saksi yang mengetahui kejadian atau yang berada di sekitar lokasi TKP gitu ya kejadian. Kemudian juga saksi-saksi yang ketika perencanaan pada hari itu mau berenang atau aktivitas itu akan dilakukan apa saja gitu ya, itu perlu diperiksa juga gitu. Jadi kalau memang nanti akhirnya keterangan para saksi, kemudian hasil CCTV yang kalau dari hasil keterangan Kabid Humas Polda kemarin kan memang CCTV yang diterima atau yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu sudah dibuktikan gitu ya dari hasil pemeriksaan forensik itu asli gitu ya, original, tanpa editing, tanpa tambahan dan segala macam. Nah, baru nanti dari situ berangkat mengumpulkan segala informasi yang terkait untuk bisa
memberikan apakah bukti-bukti tersebut memang layak untuk gitu ya dijadikan sebagai rangkaian atau bahan pemeriksaan. Iya, Mbak Monica, CCTV jadi bukti kuat di sini. Kalau Anda melihat kasus ini artinya CCTV tidak bisa diandalkankah untuk mencegah kejahatan? Karena menurut penuturan polisi sebanyak 12 kali pelaku berusaha menenggelamkan korban. Iya, kalau di dalam kriminologi itu ada yang disebut dengan strategi pencegahan kejahatan gitu ya Mas ya. Nah, salah satunya adalah bentuknya dengan situational crime prevention. Artinya ada pendekatan-pendekatan situasional yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu contohnya adalah penggunaan CCTV sebenarnya. Bagaimana akhirnya orang melakukan pengawasan gitu ya terhadap kemungkinan tindakan kejahatan yang terjadi di sekitar kita gitu dengan penggunaan CCTV. Nah, kalau dari hasil penggunaan CCTV memang nanti kan diperiksa lagi oleh kepolisian gitu ya. Ada ahli-ahli forensik kepolisian yang bisa melihat apakah gestur tubuh misalnya pada saat itu adalah YA gitu ya yang berada dengan korban di lokasi kejadian di kolam renang itu memang berniat atau melakukan gitu ya gerakan yang sifatnya menenggelamkan atau melukai korban gitu ya atau memaksa korban untuk tetap berada di dalam air gitu ya atau bahkan melakukan kekerasan terhadap korban di dalam air. Itu yang harus diperiksa lebih lanjut. Jadi CCTV-nya sebenarnya sudah menjadi alat yang sangat krusial gitu ya di dalam kelengkapan pemeriksaan kepolisian. Baik, Mbak Monica, ini CCTV sudah dari tangan polisi dan juga saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Kalau menurut Anda ini melihat dari rekaman yang sudah beredar di media sosial ini, motif pelaku biasanya membunuh korban ini kalau dari sudut pandang kriminolog ini apa Mbak? Ya, walaupun kita tidak bisa mengeneralisir gitu ya Mbak ya, apa saja sih motif pelaku kejahatan gitu ya. Tapi untuk kasus ini tetap saja saya akan sampaikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif sedetail mungkin gitu ya agar kasus ini jelas motifnya itu apa. Karena terlalu complicated gitu ya Mbak ya kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan anak almarhum. Kalau gitu biasanya ya. Mbak Monica dari hubungan kekasih, karena penuturan sebelumnya mereka 2 tahun menjalin hubungan spesial. Nah, di kasus-kasus seperti ini biasanya motivasinya apa sih? Si pacar, ibu berani atau nekat melukai sang anak? Ya, logikanya sih kalau ibu melukai sang anak sih sebenarnya tidak gitu ya. Tapi bisa saja terjadi gitu ya. Kalau ada tujuan-tujuan tertentu yang memang ingin dicapai gitu ya oleh si ibu gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ketika latar belakang ibu bercerai gitu ya, seorang janda gitu ya, lalu menjalin hubungan kekasih dengan pria lain, ya mungkin sebenarnya untuk menghilangkan anak itu alasan yang sangat tidak masuk akal gitu. Tapi kalaupun gitu ya itu harus dilakukan gitu ya, ya mungkin memang ada hal-hal yang dianggap untuk tidak ada lagi yang direpotkan, tidak ada lagi yang merepotkan sang ibu gitu ya. Kemudian tanggung jawab ibu mungkin selama ini berat terhadap anaknya, lantas dengan gitu ya Mas ya, dengan meniadakan sang anak, lantas ibu bisa dengan bebas berhubungan dengan kekasihnya atau motif-motif lain yang tujuannya mungkin bisa saja mungkin terkait dengan ekonomi gitu ya. Ada asuransi sang anak gitu ya yang dimiliki sang anak, mungkin itu juga bisa dijadikan alasan atau motif untuk membunuh anak. Mbak Monica, ini kan yang membunuh korban ini adalah pacar dari ibunya. Ini apakah mungkin untuk dari bukti CCTV yang sudah beredar ini, pembunuhannya ini bisa dilakukan, bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana atau tidak, Mbak? Kalau melihat dari lokasi kejadian gitu ya Mbak ya, kemudian dari aktivitas yang terjadi, artinya ini sudah dijadwalkan, sudah direncanakan gitu ya. Bagaimana ketika mungkin si pelaku sudah merencanakan atau mempersiapkan gitu ya. Oh, hari ini jam segini biasanya si korban berenang gitu ya. Kemudian perlu dicek juga komunikasi antara si pelaku dengan ibu korban gitu ya. Korban akan ditemani oleh siapa gitu ya. Kemudian satu juga yang perlu diperiksa oleh pihak kepolisian lebih lanjut adalah pengelola kolam renang. Kenapa Mbak?
bahwa seharusnya ada pengawas kolam renang yang harus bertugas setiap saat gitu ya Mbak ya, apalagi ketika kolam renang itu beroperasional mulai dari jam bukanya sampai jam tutupnya, itu wajib ada yang namanya pengawas kolam renang atau lifeguard-nya. Jadi harusnya kolam renang juga dalam hal ini sudah melakukan kelalaian gitu ya, dengan tidak gitu ya memperhatikan kondisi sekitar kolam renang. Mbak Monika, ini kan hanya satu orang yang dijadikan sebagai pelaku atau tersangka adalah pacar si ibu. Mungkinkah pacar atau ibu korban itu sendiri jadi tersangka karena diduga tidak bertanggung jawab dan melalaikan memberikan kepercayaan kepada orang lain hingga akhirnya anaknya meninggal dunia? Kalau kita bicara kemungkinan, Mas, dalam kriminologi mungkin saja gitu ya. Tapi ketika kita bicara tindak pidana, ya, itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik gitu. Apakah misalnya, lihat tadi saya sampaikan, bagaimana percakapan atau komunikasi antara ibu dengan si pelaku sebelum beberapa hari terjadinya kejadian gitu ya, atau setelah terjadinya kejadian. Kemudian komunikasi dengan orang-orang terkait yang biasanya gitu ya menemani sang anak melakukan rutinitas. Ini kan kayaknya belajar renang gitu ya, atau les renang gitu, bukan hanya karena berenang biasa gitu ya. Nah, kemudian kalau memang terbukti nanti gitu ya dari hasil-hasil pemeriksaan bahwa sang ibu ternyata lalai, karena saya juga membaca dan mendengar dari berita-berita yang diberitakan oleh media bahwa sebelumnya kondisi korban ini sedang sakit gitu ya. Nah, ketika kondisi anak sedang sakit lalu tetap dipaksa untuk berenang, itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan sih, bagaimana tanggung jawab seorang ibu gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Monika Margaret, kriminolog Universitas Budi Luhur. Semoga kasus ini juga semakin terang benderang dan peringatan untuk mungkin orang tua di luar sana agar tidak memberikan kepercayaan begitu saja kepada orang asing, apalagi umumnya kebanyakan orang dekat bahkan lebih nekat untuk berbuat jahat. Benar, dan terima kasih banyak sekali lagi Mbak Monika. Pemirsa, usai jeda iNews Siang akan kembali dengan informasi arus balik dan tempat wisata di hari terakhir libur panjang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek dimanfaatkan warga Bandung dan dari sejumlah daerah dengan mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar. Dalam cuti bersama kali ini tercatat ada 10 hingga 15.000 wisatawan perharinya. Kawasan Masjid Raya Al-Jabar di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, hampir tiap hari ramai oleh pengunjung saat libur panjang selama 4 hari ini. Selain menikmati keindahan masjid, para pengunjung juga banyak yang melaksanakan ibadah sholat. Dari data pengelola masjid, tercatat dalam satu hari sebanyak 10.000 hingga 15.000 wisatawan luar maupun dalam kota Bandung memadati area Masjid Al-Jabar. Dibandingkan dengan hari biasa, kunjungan ke Masjid Al-Jabar meningkat hingga 100% lebih. Ya pemirsa, jika di Bandung ramai, lantas bagaimana suasana di puncak di akhir libur panjang hari ini? Apakah lalu lintas di puncak masih panjang? Untuk mengetahuinya, sudah ada Bribda Eklesia di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melapor siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga Arlista. Selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menemani aktivitas Anda dengan memberikan informasi situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Di mana pada siang hari ini situasi arus lalu lintas cukup ramai dan kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak maupun dari arah Ciawi dan Kota Bogor yang akan menuju ke puncak. Tampak ramai, kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam, dan perlu kami informasikan bahwa sampai pukul 11 tadi sistem yang diberlakukan ialah sistem ganjil genap. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan kendaraan lainnya. Begitu pula dari arah puncak maupun yang akan
maksud kami dari arah puncak yang akan menuju ke Ciawi, Kota Bogor maupun Jakarta juga tampak ramai. Terlihat perlambatan kecepatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami himbau untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas Ditlantas setempat bahwa sebentar lagi akan diberlangsungkannya one way dari arah puncak yang akan menuju ke bawah, yakni ke arah Ciawi, Kota Bogor maupun Jakarta via jalur tol Jagorawi. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan, dan utamakan keselamatan serta tidak menggunakan handphone pada saat Anda sedang berkendara. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Arlista dan juga Pram di studio. Silahkan. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan yang Bribda Eklesia dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur terus-menerus memadati stasiun Bandung pasca libur panjang. Dalam satu hari, PT KAI Daob 2 Bandung mencatat lebih dari 17.000 wisatawan kembali ke Jakarta melalui stasiun Bandung. Stasiun Bandung kembali dipadati masyarakat yang kembali dari Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Minggu pagi. Khusus untuk hari ini, stasiun Bandung sudah kedatangan 10.000 penumpang yang kembali dari mudik maupun liburan. Sementara penumpang yang hendak ke Jakarta, PT KAI Daob 2 Bandung mencatat ada 17.500 penumpang. Menurut Humas Daob 2 Bandung, pergerakan kenaikan penumpang setiap harinya mengalami kenaikan di libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek tahun ini. Sebanyak 77.000 tiket disediakan selama libur panjang ini. Untuk keberangkatan hari ini penumpang 17.500, baik berangkat dari stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, dan beberapa stasiun yang lain yang melayani penumpang di wilayah Daob 2 Bandung. Ada berapa apa yang melayani? Untuk Daob 2, total keberangkatan KA jarak jauh 24 perjalanan ke arah timur, Surabaya Gubeng, Malang, Solo Balapan, ke arah barat, Gambir, dan Pasar Senen. Diprediksi kedatangan dan keberangkatan sendiri akan terus terjadi pada hari ini, mengingat esok hari masyarakat sudah kembali beraktivitas secara normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya stasiun Bandung, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek diprediksi mencapai puncaknya pada hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan telah usai. Puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT KAI, 14.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen pada hari ini dari total 36.000 penumpang di wilayah stasiun Daob 1 Jakarta. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini di stasiun Senen, Jakarta, sudah rekan kami Jen Cahyani di sana. Jen, bagaimanakah arus balik, sudah terlihatkah pada siang hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta? Silakan, Jen. Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, kami sudah di sini sejak pagi tadi. Memang sudah ramai, semakin siang juga semakin ramai. Ini banyak sekali kedatangan memang yang dari berbagai daerah di Indonesia ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan memang berdasarkan data dari PT KAI sendiri, hari ini akan ada 14.700 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dari total 36.000 sekian untuk di stasiun Daob 1 Jakarta. Dan memang sementara itu sebelumnya untuk periode 8 hingga 11 Februari 2024 ini PT KAI berhasil menjual 122.000 tiket untuk masa liburan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Dan untuk mengantisipasi tersebut, PT KAI juga sudah menambah fasilitas, diantaranya ada satu keberangkatan tambahan ke arah Yogyakarta. Karena memang diketahui ini banyak sekali penumpang yang menuju dan juga dari arah Daob 1 Yogyakarta, kemudian dari Semarang dan juga dari Surabaya. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, di sini ada berbagai macam fasilitas untuk para calon penumpang
penumpang yang baru tiba maupun keluarga yang mengantar dan menjemput. Di antaranya ada kursi tunggu yang banyak, kemudian ada spot foto, mengingat ini adalah periode Imlek, tahun baru Imlek begitu ya, dan juga ada taman bermain anak. Dan diharapkan ini para penumpang dan calon penumpang tetap berhati-hati dalam berkendara. Begitu Arlista, Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Jen Cahyani langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MRC Peduli kembali menyalurkan bantuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Kali ini pemirsa, ratusan buku bacaan anak-anak disalurkan untuk perpustakaan Desa Pasar Pinu, Kabupaten Bengkulu Selatan. Beginilah keceriaan anak-anak PAUD di Desa Pasar Pino di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka selalu bergembira dengan berbagai aktivitas belajar dan bermain di perpustakaan desa Hadi Aini. Bagi masyarakat dan anak-anak, perpustakaan ini menjadi tempat untuk belajar serta menambah wawasan dan pengetahuan. Sering anak-anak membaca buku di sini, ibu-ibu juga sering di sini. Kalau yang belum bisa baca gitu kan diajarin gitu. Koleksinya dari mulai buku-buku bacaan anak-anak TK sampai ke SMA juga ada pelajaran sekolah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan tambahan ratusan judul buku untuk menjadi koleksi perpustakaan di desa ini. Di mana di sini program untuk mencerdaskan anak bangsa demi kemajuan Indonesia, di mana anak-anak kita melatih dari sini untuk mencintai, membaca dan menyukai membaca buku. Memberikan sebuah manfaat untuk anak-anak di sini, memberikan sebuah dan membangun niat baca agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas nanti. Jadi kegemaran membaca ini kan perlu, karena memang buku bacaan ini memberikan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli untuk membantu mengasah kreativitas dan menambah wawasan anak-anak Indonesia. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Masih dalam suasana liburan Imlek, pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi wisata dan hiburan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Pemirsa, saat libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, Pantai Carita Pandeglang, Banten ramai dikunjungi wisatawan luar kota. Ya, pemirsa, ini mereka sengaja datang untuk menikmati suasana keindahan pasir putih. Beginilah suasana Pantai Carita Pandeglang, Banten saat libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Pantai terlihat ramai dikunjungi wisatawan yang tampak asyik bermain air, pasir putih yang bersih ataupun sekedar duduk-duduk menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi. Pantai di pesisir barat Pulau Jawa ini merupakan salah satu tujuan favorit warga Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Sebab tak hanya jaraknya yang dekat, yakni sekitar 3 jam perjalanan, tetapi pantai ini juga indah dan akses jalan yang baik membuat wisatawan kembali datang ke pantai ini saat libur tiba. Suasananya sangat nyaman, indah ya. Pengunjungnya juga selalu ramai dan pasirnya juga enak lah. Tidak ada karang intinya. Ya pertama lokasinya ya kalau dari Jasinga lah cukup lumayan dekat ya, karena pantainya paling sini aja gitu. Enak aja, nyaman di sini untuk keluarga lah, untuk bersantai, untuk berliburan. Harga tiket masuk Pantai Carita ini pun cukup murah, yakni Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk satu orang pengunjung. Selain itu di Kabupaten Pandeglang, Banten kini tengah musim durian. Alhasil banyak durian dijual dengan harga yang murah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi tempat favorit masyarakat Jakarta untuk berlibur bersama keluarga. Iya, ini ada sebanyak 4.000 pengunjung hari ini pemirsa mendatangi Ancol untuk berlibur. Pengunjung Ancol berasal dari Jakarta. Ada juga yang dari wilayah di sekitarnya. Beragam aktivitas bisa dinikmati, mulai dari bermain air di pantai, jalan-jalan, hingga makan bersama keluarga. Pengunjung memilih mengisi akhir libur panjang di Ancol karena suasana pantai yang dekat dari perkotaan. Ya pemirsa dan Pram, ini di hari terakhir libur panjang, ini masih banyak ternyata warga yang memanfaatkan untuk liburan. Dan di siang ini kita lihat bagaimana kondisi pantai Ancol. Sudah ada rekan kami Anggita Maura di lokasi. Selamat siang Anggita, ini semakin siang semakin terik, tapi saya sepertinya melihat di belakang ini justru makin ramai Anggita. Ya, selamat siang Arlita dan juga pemirsa. Memang kawasan Pantai Ancol ini sudah menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk berlibur, apalagi di akhir pekan ini. Dan dari pantauan kami hingga siang ini memang kawasan Pantai Ancol ini sudah diramaikan oleh para pengunjung yang didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anaknya untuk berlibur. Tidak hanya dari Jakarta saja maupun dari beberapa daerah seperti Jakarta, seperti Bogor, Tangerang dan juga Bekasi. Adapun aktivitas yang bisa para pengunjung lakukan di sini seperti bermain air di pantai, menaiki wahana banana boat, bermain pasir di pinggir pantai, sambil juga menikmati suasana dan jalan-jalan sambil menikmati di kawasan Ancol ini. Dan menurut data yang kami dapat, memang para pengunjung lebih memilih Pantai Ancol ini menjadi tempat berlibur dikarenakan memang tempatnya yang pas untuk keluarga dan harganya pun terjangkau. Hanya dengan membayar Rp30.000 saja, para pengunjung bisa memasuki dan menikmati kawasan Ancol ini. Sementara itu Arlista. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta, Anggita Maura, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas dan sambil liburan tipis-tipis di Ancol. Dan pemirsa, informasi dari Ancol tadi sekaligus untuk jumpa kita dari siang kali ini pemirsa. Saksikan terus video-video eksklusif kami dari kanal iNews di YouTube @official_iNews. Saya Pram Senjata rekan saya. Arlisa, kami berdua pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.